There's gift in Bible, but not a birthday gift. This one we can touch, but we can see in action. These gifts are given by God for us to serve and glorify Him. Let's get them all. The gift of living, the gift of serving, the gift of giving and showing mercy, listening and telling the words of God. The gift of faith, the gift of healing, the gift of making miracles, and thus speaking in tongues. Halo Eagle Kids, kembali lagi di Eagle Kids Online Service. Let's go play with us, Squirrel Family. We are Mimi, Momo, the Squirrel Family. Mimi, what are we going to do? Kita harus berdoa dulu sebelum mulai ibadah hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini kami boleh ibadah lagi. Kami sudah gak sabar untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, tolong persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Mimi, sekarang kita mau ngapain nih? Kamu pengen ngapain, Momo? Aku nggak tahu, Mi. Pokoknya Momo ikutin Mimi aja. Sebenarnya aku pengen main di luar sih. Tapi kayaknya di luar lagi hujan deh. Jadi kita harus main di sini aja. Oke deh kalau gitu. Kita mau main apa nih, Mimi? Gimana kalau kita main Guess the Song? Jadi nanti aku akan nunjukin gerakan ke kamu dan bergeming tentang lagunya. Kamu harus tebak apa judul lagunya. Teman-teman di rumah juga harus ikut ya. Gimana, bisa? Bisa dong, Mi. Oke deh kalau gitu. Oke. Siapa dulu nih yang mulai? Kita coba dulu ya. Aku coba. Oke. Apa yo? Lagu apa? Lagu apa ya itu, Mi? Kamu juga bisa tebak dari gerakannya. Apa? Atau teman-teman di rumah bisa bantuin Momo? Gimana nih teman-teman? Apa kalian bisa jawab? Oh, aku tahu. Pasti jawabannya Tuhan Yesus baik. Iya, benar banget Momo. Keren deh kamu. Sekarang giliran kamu ya. Oke, Momo ya. Tahu nggak kamu, Momo? Gerakannya dan lagunya kayaknya aku kenal sih. Ini lagu baru kan? Bener. Pasti judulnya I Got Love. Wah, kamu pinter banget, Mimi. Wah, makasih Momo. Kalau gitu sekarang giliran aku ya. Oke. Ayo apa? Pasti kamu sering denger nih di Eagle Kids. Iya, Mimi. Aku sering banget nih denger. Teman-teman, bantu aku dong. Oke, aku tahu jawabannya. Apa tuh? Pasti jawabannya daki 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 daki. Iya, betul. Oke, sekarang giliran kamu ya. Momo lagi. Iya kan? Kan habis Mimi.
Oke deh kalau gitu. Teman-teman, kalian ikut tebak ya. Bisa nggak kamu, Mimi? Aku kenal sih sama lagunya. Ini lagu yang tentang keluarga itu kan? Tentang Bener banget. ini pasti When Jesus in the Family. Wah, kamu pintar banget, Mimi. Makasih Momo. Oke, sekarang lagu yang terakhir ya. Oke. Lagunya lagu penyembahan, oke? Ayo, apa? Kamu pasti tahu. Kamu kan suka saat teduh pakai lagu ini. Iya nih, Mi. Di saat teduh, aku selalu dengar lagu ini. Apa tuh? Apa ya? Teman-teman, apa kalian bisa jawab pertanyaan terakhir ini? Pasti teman-teman di rumah bisa jawab. Iya nih. Oke, aku udah tahu nih, Mimi. Apa tuh? Pasti jawaban aku sama teman-teman sama, yaitu Kids Prayer. Wow, keren banget sih Momo. Kalian yang di rumah juga keren banget. Memang Mimi, teman-teman di rumah memang keren semua. Mimi, kamu pinter banget sih pilih gamesnya. Makasih Momo. Sekarang kita mau ngapain lagi nih, Mimi? Kelihatannya di luar udah nggak hujan deh. Gimana kalau kita pergi keluar dan cari kenari kesukaanmu? Wah, kenari. Aku suka kenari. Ya, tapi kita harus izin ke Mama dulu ya. Mama, kita boleh keluar untuk cari kenari ya? Boleh, tapi hati-hati ya, jalannya licin habis hujan. Oke, Ma. Siap. Kalau gitu kita cari kenari yuk sambil memuji Tuhan. Let's go! Hi kids! Who's ready to praise God together with us? And you know what? Today's God's miracle will happen in our life. These are the days when we can see miracles, hear wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. These are the days when we can see miracles, hear wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. You made me, you saved me, Lord, you call me and give me Jesus, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. You're my healer and my salvation. Thank you for your grace. Your name is higher than any other, greatly to be praised. You made me, you saved me, Lord, you call me and give me Jesus, supernatural, supernatural God. All
things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. We can see miracle. Say it one more time. We can see miracle. Say you made me. You made me. You saved me, Lord. You called me and give me Jesus. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Praise the Lord. Mari kita memuji Tuhan. Jangan lupa ikutin gerakan kita ya. Dan kalian tahu di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Yeay! Mama. Kenapa, Mi? Ada apa? Momo jatuh. Hah? Momo jatuh, Ma. Momo bangun, Momo. Momo bangun. Mimi tenang ya. Kita percaya kalau Momo pasti baik-baik saja dan nanti bisa bermain lagi sama kamu. Gimana kalau kita berdoa buat kesembuhannya Momo? Kamu yang pimpin doa ya. Oke, Ma, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan adikku Momo. Aku percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita sudah berdoa dan sekarang waktunya kita tunggu. Kita biarkan Tuhan yang bekerja. Kita percaya kalau Tuhan pasti sembuhkan Momo. Oke, Ma. Kids, you know that your God is very great. So, let's worship God. Close your eyes. Place your hand in your heart. Let's worship God. The splendors of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in
and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Sing it from the beginning. Edge to edge he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Let's worship Him. Oh, you are great, Lord. Say, God is great. God is Let's worship Him, Jesus. I love you. Say, God is great. God is great. God is great. Kids, you know that our God is very great. So let's sing how great for one more time. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Never
is very great. Shalom adik-adik semua di tempat ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi untuk kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini Tuhan kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bawa hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu. Dan hidup kami boleh semakin diubahkan Tuhan seperti serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang percaya dan sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kalian? Boleh lambaikan tangannya. Wah, ketika kita percaya dan menerima Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan memberikan pemberian-pemberian yang sangat berharga, yaitu karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu adalah pemberian Tuhan, seperti yang Kak Lukman bawa hari ini. Nah, ini adalah kado atau hadiah. Kalau Kak Lukman dapat kado atau hadiah, berarti ada yang memberikan, ada seseorang yang memberikan kado atau hadiah itu buat Kak Lukman. Kita bisa request sama papa mama kalian, aku mau kado mainan. Misalnya mainan robot-robotan atau mainan mobil-mobilan. Tapi yang memutuskan mau memberikan hadiah itu apa, itu adalah orang tua kalian. Bisa jadi hadiah yang diberikan belum tentu mainan yang kita inginkan. Jadi begitu juga dengan karunia Roh Kudus. Yang memutuskan untuk memberikan karunia tersebut adalah Tuhan, adalah Roh Kudus tersebut sendiri. Jadi sekali lagi, karunia Roh Kudus itu bukanlah sebuah bakat atau keahlian yang bisa kita usahakan, yang bisa kita cari, yang bisa kita hasilkan sendiri, usaha manusia. Enggak, tapi karunia Roh Kudus itu adalah pemberian Tuhan. Sekali katakan, karunia Roh Kudus itu adalah pemberian Tuhan. Dan yang kedua, ketika karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita, kita tahu bahwa tujuannya itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk supaya orang lain melihat kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu, kita jadi orang yang hebat dan kita bisa menyombongkan diri. Enggak, tapi ketika karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk kepentingan bersama atau kepentingan jemaat. Nah, sekarang kita mau lihat nih, karunia-karunia Roh Kudus itu ada apa aja ya Kak? Ayo ambil Bible-nya, kita mau buka sama-sama ya. Kita mau buka di 1 Korintus ayat 12, pasal yang ke-7 sampai ke-10. Sekali lagi, bawa Bible-nya dibuka di 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Sudah semuanya? Kak Lukman bacain ya. 1 Korintus 12 ayat ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, hari ini kita akan minta 3 karunia Roh Kudus yang saling berkaitan. Yaitu karunia iman, karunia untuk mengadakan mukjizat, dan karunia untuk menyembuhkan. Ulangin lagi ya, hari ini kita mau minta 3 karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah karunia iman, karunia untuk mengadakan mukjizat, dan karunia untuk menyembuhkan. Adik-adik, pasti kalian suka baca Alkitab, baca firman Tuhan.
Nah, ketika kalian baca Alkitab atau kalian baca firman Tuhan, pasti kalian menemukan banyak sekali cerita-cerita tentang mukjizat-mukjizat dan kesembuhan yang Tuhan telah lakukan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya saja untuk menyelamatkan, tapi Tuhan juga datang untuk melayani semua orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus mengadakan banyak mukjizat, dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. Seperti cerita yang akan kita dengar berikut ini. Cerita Alkitab hari ini menceritakan tentang pelayanan dan mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang pertama di sebuah perkawinan di kota Kana. Ketika mereka kehabisan anggur, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan milik seorang anak kecil, dan membuatnya sisa 12 bakul penuh. Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus, dan dalam perjalanannya ke rumah Yairus, Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang wanita yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bahkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari lamanya dibangkitkan Tuhan dari kematian, dan Tuhan Yesus memberikan kepadanya tubuh yang baru. Wah, banyak sekali mukjizat-mukjizat dan kesembuhan yang Tuhan masih lakukan. Bahkan sampai hari ini. Lebih dari cerita-cerita yang sudah tadi kita dengar, Tuhan masih melakukan banyak hal yang luar biasa, yang ajaib dan heran. Dan tahu nggak kalian bahwa Tuhan juga berjanji kalau sekarang kita, kamu dan kakak, kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Seperti di dalam Yohanes, kita buka sama-sama. Di Yohanes 14 ayat 12, Kak Luman bacakan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau man ulangin di di Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kata kuncinya di mana? Tuhan Yesus berkata bahwa ketika kita percaya kepadaku, kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan juga. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan yang membuat semua mukjizat dan kesembuhan-kesembuhan itu. Kita jangan meragukan, bisa nggak ya Tuhan Yesus menyembuhkan si A, si B, atau bisa nggak ya Tuhan Yesus melakukan mukjizat ini? Tuhan Yesus bilang apa? Bahwa kita harus percaya. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Kita harus percaya terlebih dahulu. Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan juga memakai hidup kalian. Bahwa kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan juga. Bahkan lebih besar daripada itu. Mari adik-adik di tempat ini yang melihat secara online, kalian harus bawa iman kalian untuk percaya bahwa hidup kalian juga bisa dipakai untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa, untuk melakukan mukjizat dan tanda-tanda yang heran, kesembuhan. Kita harus percaya bahwa kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan telah lakukan. Amin. Nah, ketika kita sudah percaya, kita sudah meminta bahwa hidup kita itu dipakai sama Tuhan, apa sekarang yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus meminta. Meminta apa, Kak? Kita harus meminta dengan berani. Meminta supaya hidup kita ini dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat dan mendoakan orang yang sakit. Ketika kita mendoakan orang yang sakit,
orang tersebut sembuh. Kita harus minta supaya kita mendapatkan karunia itu. Karunia mengadakan mukjizat dan karunia untuk menyembuhkan. Kita buka dulu. Di Yohanes 14 ayat yang ke-13. Masih yang sama ya. Tadi Yohanes 14 ayat 12. Sekarang di Yohanes 14 ayat 13. Kalau bacakan ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kalau ulangi lagi. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi kita harus minta dengan berani. Kita harus minta, Tuhan, aku mau Tuhan hidupku dipakai Tuhan untuk mengadakan mukjizat Tuhan. Aku mau Tuhan hidupku dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit. Tapi sekali lagi, adik-adik harus ingat waktu kita minta karunia ini, kita harus tahu itu bukan untuk kepentingan kita sendiri. Bukan untuk dilihat, ini loh aku bisa mengadakan mukjizat. Ini loh aku bisa menyembuhkan orang lain, menyembuhkan orang yang sakit. Enggak. Tapi kita tahu waktu Tuhan itu memberikan karunia Roh Kudus itu dalam hidup kita, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita mendoakan orang yang sakit dan orang tersebut sembuh, ketika kita mendoakan orang tersebut dan orang tersebut menerima mukjizat dari Tuhan, dia akan melihat pekerjaan Tuhan yang hidup lewat hidup kita. Waktu kita mendoakan, nama Tuhan dipermuliakan. Itu tujuannya karunia itu diberikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang tersebut juga bisa memuliakan nama Tuhan lewat kesembuhan dan mukjizat yang dialami oleh orang tersebut. Amin. Jadi jangan takut, kita harus minta dengan berani. Nah, yang kedua, setelah kita meminta, kita harus melangkah dengan berani. Kita buka dulu di Lukas 9 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-6. Kalau bacakan Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Di ayat yang ke-6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Kita mau highlight di ayat yang ke-6. Lalu pergilah mereka. Berarti apa? Berarti waktu murid-murid Tuhan Yesus tersebut, mereka meminta dan mereka mendapatkan karunia tersebut, mereka melangkah, mereka pergi. Jadi itu juga yang harus kita lakukan. Kita harus apa? Kita harus melangkah dengan berani. Kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa kita menerima karunia tersebut. Kita harus sungguh-sungguh gak boleh ragu. Kita harus yakin bahwa ketika kita mendoakan orang tersebut itu akan menerima mukjizat, akan menerima kesembuhan tersebut. Amin. Karena kehendak Tuhan itu adalah kesembuhan buat orang tersebut. Jadi kita harus berani, kita harus mencari, kita mau melangkah, kita mau praktek. Setelah kita berdoa untuk kita minta karunia tersebut, kita harus berani untuk melangkah. Kita mencari mana nih orang yang membutuhkan, mana nih orang yang mau untuk kita doakan. Jadi kita harus aktif, jangan kita tunggu, nanti aja deh, tunggu kalau ada orang yang datang sama kita baru kita mau doakan. Enggak, tapi kita mau melangkah, kita mau berani untuk praktek, kita mau doakan orang tersebut. Kak Lukman mau sharing nih, apa yang Kak Lukman juga alami, apa yang Kak Lukman juga lakukan. Waktu Kak Lukman mendengarkan firman ini tentang karunia Roh Kudus ini, karunia iman, karunia mengadakan mukjizat, dan karunia untuk menyembuhkan, Kak Lukman minta juga sama Tuhan. Dan waktu itu Kak Lukman juga belajar untuk berani melangkah, untuk berani untuk praktek. Pertama mungkin Kak Lukman tahu nih apa yang kalian alami. Mungkin kalian takut, ragu. Aduh, bisa gak ya aku dipakai sama Tuhan? Bisa gak ya nanti kalau orang yang aku doakan, orangnya sembuh gak ya? Orangnya mengalami mukjizat gak ya? Tapi sekali lagi, tadi kita sudah dengar bahwa kita harus percaya
bahwa kita sudah menerima karunia tersebut. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan juga mau melakukan kesembuhan dan mukjizat buat orang yang kita doakan. Jadi Kak Lukman taruh semua rasa takut Kak Lukman, semua rasa ragunya Kak Lukman taruh dalam Tuhan dan Kak Lukman percaya. Dan Kak Lukman mau belajar untuk taat, untuk melangkah. Nah setelah itu Kak Lukman tanya ke teman-teman CG-nya Kak Lukman. Kak Lukman tanya, siapa di sini yang lagi sakit, yang butuh didoakan, yang mau untuk Kak Lukman doakan. Nah ternyata ada satu temannya Kak Lukman yang sakitnya sakit pilek, sakit flu. Kemudian Kak Lukman beranikan diri untuk tanya, Kak, misalnya temannya Kak Lukman si A gitu, aku mau mendoakan kamu, mau gak aku doakan? Terus temannya Kak Lukman mau untuk didoakan. Nah Kak Lukman doa buat temannya Kak Lukman. Kita bisa berdoa dengan simple, gak perlu berdoanya ribet banget, gak usah. Kita pertama bisa taruh tangan kita tumpangkan tangan kita ke area di mana teman kita yang sakit, di mana areanya kita tumpangkan tangan kita. Setelah itu kita doakan, kita naikkan dulu ucapan syukur kita sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Buat hari ini kami bersyukur Tuhan, kami masih ada di tempat ini. Kita naikkan ucapan syukur buat setiap kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidupnya Kak Lukman dan hidupnya temannya Kak Lukman. Setelah itu kita mau berdoa, kita mau perintahkan secara spesifik, secara detail penyakit itu untuk pergi. Ya kalau temannya Kak Lukman, Kak Lukman berdoa, Tuhan aku perintahkan supaya penyakit pilek atau flu-nya temannya Kak Lukman pergi, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu kita mau klaimkan kesembuhan itu di dalam iman, karunia iman. Kita mau percaya bahwa teman kita yang kita doakan itu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Nah setelah kita berdoa, kita juga harus cek, kita harus lihat apakah ada perubahan gak sama temannya Kak Lukman. Jadi Kak Lukman juga tanya sama temannya Kak Lukman, gimana, apakah masih pilek gak, masih beler gak kayak gitu ya. Kak Lukman juga tanya. Nah ternyata temannya Kak Lukman masih pilek, masih ada flu-nya. Setelah itu Kak Lukman gak berhenti. Kak Lukman tetap doakan lagi. Kak Lukman gak menyerah. Kak Lukman doakan sekali lagi. Kak Lukman doakan, oke kalau gitu kita doa lagi ya. Nah setelah Kak Lukman doakan lagi, ternyata gimana? Ternyata masih belum ada perubahan yang terjadi. Nah yang ketiga, ketika masih belum ada perubahan yang terjadi, it's okay, gak apa-apa. Kita harus punya sikap hati yang benar. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap bersyukur. Jangan kita menyerah, jangan kita malah marah, sedih dan kecewa. Loh, Tuhan katanya aku dipakai sama Tuhan. Aku punya karunia untuk menyembuhkan, untuk mengadakan mukjizat, tapi kok temanku gak berubah, gak mengalami perubahan. Ingat teman-teman, gak apa-apa, it's okay. Jangan kita sudah give up dulu, jangan kita sudah menyerah. Mungkin memang aku gak cocok, aku gak bisa memang. Enggak, kita harus tetap punya sikap hati yang benar. Kita harus bersyukur karena teman-teman ingat bahwa mukjizat dan kesembuhan itu bukan kita yang lakukan, tapi Tuhan yang lakukan. Dan bagian kita apa? Dan di bagian kita hanyalah kita mau bahwa hidup kita ini dipakai sama Tuhan untuk mendoakan orang tersebut. Kita lakukan aja bagian kita. Karena apa? Karena Tuhan pun juga sedang melatih iman kita. Waktu kita tidak menyerah, kita tidak sedih, kita tidak kecewa, dan kita tetap aktif. Kita tetap meskipun gak ada perubahan, kita tetap doakan teman kita. Dan kita juga mencari lagi mana nih yang butuh didoakan. Tuhan sedang melatih iman kita supaya iman kita semakin kuat. Semakin percaya bahwa Tuhan bekerja lewat hidup kita. Amin. Jadi jangan kalian menyerah dulu ya. Jangan kalian merasa kecewa dulu, marah sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pakai hidup kalian. Dan kita tahu nih bahwa mukjizat dan kesembuhan itu masih terjadi loh sampai hari ini. Banyak cerita-cerita yang mungkin kita juga sudah pernah dengar. Mungkin kita juga sudah pernah alami sendiri. Seperti Kak Lukman dengar nih cerita dari temannya Kak Lukman. Ada saudaranya mengalami kecelakaan. Pada waktu naik mobil
dia mengalami kecelakaan, mobilnya rusak. Tapi temennya Kak Lukman, saudaranya itu tidak mengalami sakit yang gimana-gimana, cuma luka-luka kecil. Dia mengalami mukjizat dari Tuhan padahal mobilnya sudah rusak. Tapi dia tidak kenapa-kenapa, tidak mengalami sakit yang begitu serius. Itu adalah mukjizat yang dia alami, saudaranya alami. Dan ada juga nih, Kak Lukman juga dengar cerita di sebuah desa, namanya Desa Bungoma di Afrika. Nah, waktu itu di Desa Bungoma di Afrika ada sekelompok anak-anak yang mereka itu dipakai Tuhan untuk melakukan tanda-tanda yang heran, melakukan banyak mukjizat dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Jadi anak-anak itu, mereka itu berdoa sama Tuhan dan mereka itu mempraktekannya. Mereka pergi ke rumah sakit, mereka datengin ke rumah sakit dan mereka praktek. Mereka doakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan mukjizat mereka doakan. Dan kalian tahu nggak? Ternyata di Desa Bungoma itu orang-orang yang sakit, yang didoakan itu mereka semua mengalami kesembuhan. Dan akhirnya kemuliaan Tuhan diperdengarkan nyata di desa tersebut. Wah, dari sini kita bisa dapat apa nih? Kalau Tuhan memakai anak-anak di Desa Bungoma di Afrika tersebut, Tuhan itu juga mau memakai hidup kalian. Percayalah bahwa Tuhan itu mau pakai hidup kalian. Bahwa kalian itu loh bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Bahwa karunia-karunia mengadakan mukjizat, karunia untuk menyembuhkan itu bisa kita terima dan kita lakukan. Seperti anak-anak tersebut. Tuhan itu mau memakai setiap orang yang hidupnya mau dipakai sama Tuhan. Jadi gak peduli orang itu orang besar atau anak kecil. Yang penting apa? Yang penting kita mau aja hidup kita ini dipakai. Yang penting apa? Yang penting kita mau aja percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu mau pakai hidup kita untuk kita itu melakukan apa yang Tuhan telah lakukan. Amin. Jadi adik-adik, ayo percayalah bahwa karunia itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan hidupku dipakai Tuhan. Aku mau Tuhan hidupku ini Tuhan dipakai untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan. Pakai hidupku Tuhan. Kita mau minta dan setelah kita meminta, ayo seperti anak-anak di Afrika itu kita mau juga belajar untuk mempraktekannya. Kita mau belajar untuk melangkah aktif untuk mencari orang-orang yang membutuhkan. Amin. Ayo sama-sama katakan sama Kak Lukman. I want the gift of faith, healing, and miracles. Sekali lagi katakan, I want the gift of faith, healing, and miracles. Kita tutup dengan ayat big word kita hari ini. Di Yohanes 14 ayat 12. Kita baca sekali lagi. Kita baca dengan suara yang keras ya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mari adik-adik, kita mau berdoa. Mari kita mau sungguh-sungguh bawa hati kita. Kita mau berdoa sama Tuhan hari ini. Mari tutup matamu, dan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan terlebih rindu Tuhan. Untuk memakai Tuhan setiap anak-anak di tempat ini Tuhan yang mendengarkan secara online Tuhan. Engkau rindu Tuhan untuk pakai hidup mereka Tuhan. Supaya hidup mereka Tuhan boleh Tuhan menerima karunia-karunia Roh Kudus-Mu ini Tuhan. Karunia iman Tuhan. Karunia untuk mengadakan mukjizat Tuhan. Karunia untuk menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan. Kalau minta Tuhan buat setiap anak-anak yang rindu untuk hidupnya dipakai. Mari angkat tanganmu, taruh tanganmu di dada. Tuhan melihat setiap anak-anak yang mengangkat tangannya hari ini, yang rindu untuk hidupnya dipakai, yang rindu untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus tersebut.
Dan percaya bahwa setiap karunia-karunia Roh Kudus itu karunia iman, karunia untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk menyembuhkan, itu ada dalam hidup mereka dan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau benar-benar berdoa Tuhan supaya mereka Tuhan, hidup mereka Tuhan Kau pakai luar biasa Tuhan, mengadakan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang ajaib, yang heran Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan akan dipermuliakan Tuhan lewat hidup anak-anak yang rindu Tuhan untuk Engkau pakai Tuhan, yang rindu hidupnya Tuhan untuk menerima karunia tersebut Tuhan. Dan kalau juga berdoa Tuhan, Kau berikan mereka Tuhan keberanian Tuhan untuk melakukan Tuhan, untuk melangkah Tuhan, untuk praktek Tuhan. Ketika mereka percaya Tuhan bahwa mereka juga bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Mereka gak cuma diam Tuhan, tapi mereka mau belajar untuk melangkah, untuk mendoakan, untuk praktek kepada orang-orang yang membutuhkan mukjizat, kepada orang-orang yang membutuhkan kesembuhan tersebut. Terima kasih Tuhan, kami mau klaim Tuhan, kami mau materaikan Tuhan, kami mau percaya Tuhan bahwa karunia-karunia tersebut itu Tuhan Engkau berikan Tuhan kepada setiap anak-anak yang rindu Tuhan untuk mendapatkan karunia tersebut Tuhan. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih, dan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menyertai mereka, yang memampukan mereka untuk mengadakan perkara-perkara yang hebat, yang ajaib, yang heran. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang menyertai mereka dan memberikan mereka keberanian sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, Kak Lukman mau challenge adik-adik semua. Kita mau praktek nih. Waktu kalian percaya hari ini, kalau mau percaya kita semua sudah menerima karunia tersebut, ayo kita mau praktek. Kalian boleh segera tanya nih teman-teman kalian, atau saudara kalian, atau mungkin papa mama kalian, orang-orang yang terdekat kalian yang mungkin lagi sakit, yang mungkin butuh mengalami mukjizat. Kita bisa tanya dan kita doakan. Ayo praktek, beranilah melangkah. Kita mau doakan mereka. Atau kalau misalnya kalian gak bisa berjumpa dengan mereka secara langsung, kalian bisa telepon by WA mungkin, atau lewat Zoom mungkin. Kita bisa doakan mereka secara langsung. Amin. Ayo kita mau sama-sama ya. Kita mau sungguh-sungguh aktifkan karunia ini. Karunia mengadakan mukjizat, karunia iman, dan karunia untuk menyembuhkan. Kak Luman tunggu cerita-cerita yang luar biasa, kesaksian-kesaksian yang kalian lakukan, yang kalian alami waktu kalian berani untuk melangkah, berani untuk praktek. Amin adik-adik semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God bless. Wow, untuk hari ini aktivitinya wah seru banget nih ya. Kita akan membuat tupai. Oke, ini dia tupainya. Ya, seperti ini. Lalu kita akan siapkan dulu peralatannya, yaitu ini semua. Oke, sudah siap semuanya? Are you ready? Yes! Ya, kita akan mulai. Yuk, kita sama-sama akan tempelkan anggota tubuh dari tupai itu ke gelas kertas putih ya. Caranya ambil kertas yang ukuran 5 cm x 7 cm, lalu buat lengkungan seperti ini ya, lalu tempelkan ke bagian tengah dari gelas ya. Sini. Oke, lalu kita akan tempelkan untuk tangannya. Ambil yang kecil, ini tadi ukuran 2 cm x 4 cm. Sama juga gunting melengkung. Oke, tempelkan di bagian agak atas seperti ini. Ya, sama juga sisi yang satunya kalian tempelkan. Oke, kalian tempelkan seperti ini. Oke, kalau sudah, kakinya. Untuk kakinya ambil yang kertas 2 x 6 cm. Nah,
Lalu kita tempelkan ke bagian bawah, paling bawah. Nih. Ya. Sama juga sisi satunya. Kita tempelkan paling bawah. Oke. Wah, ini ya sudah jadi tangan, kaki dan perutnya. Oke. Lalu kita akan tempelkan untuk ekornya. Ambil kertas ukuran 2 kali 30 cm atau lebih panjang juga boleh, ya. Lalu kita akan tempelkan ke bagian belakang seperti ini. Ya, kalau sudah, ini nih yang penting ya. Ujung paling atas kalian gulung, digulung seperti ini supaya terlihat seperti tupai, ekor tupai. Oke, sudah jadi melengkung ya. Yuk kita akan kembali ke wajahnya. Ini belum ada wajahnya ya. Caranya ambil kertas yang berdiameter 10 cm, lalu kita akan lipat menjadi 2. Kita lipat menjadi 2 seperti ini. Oke, ya. Lalu kita akan gunting bagian ujung. Ini ya, sedikit seperti ini. Oke, ini gunanya untuk apa? Jangan dibuang. Ini bisa digunakan untuk telinga. Ya, ini kalau sudah lipatan seperti ini, dibagi lagi jadi 2. Oke, sudah. Kita akan tempelkan. Nih, ya, kita akan tempelkan seperti ini untuk telinga dari tupai. Ya, oke. Satunya juga sama, kalian tempelkan, disamain ya supaya nggak miring. Nih disamain seperti ini, baru ditempel supaya hasilnya rapi. Oke. Kalau sudah, kalian bisa gambar, ya, gambar beri mata, telinga, terus kumis atau hidung, semuanya ya, dan jadilah seperti ini. Oke, kalau sudah jadi, kalian bisa letakkan ke bagian atas gelas, ya, dan jadilah tupai kita. Oke, selamat mencoba. God bless you. Mimi, Momo, kamu udah bangun. Puji Tuhan, Momo udah bangun. Mah, Momo udah bangun, Mah. Puji Tuhan, Momo. Gimana? Apa kamu nggak apa-apa? Kepalanya nggak apa-apa? Terus tangannya, kakinya? Aku nggak apa-apa, Ma. Cuman di bagian sini agak sakit, Ma. Coba Mama lihat. Oh, puji Tuhan ya. Itu cuma lecet. Ini mujizat loh. Kamu tuh jatuh dari pohon tapi nggak sampai patah kaki. Hanya lecet aja. Terima kasih Tuhan Yesus sudah sembuhin Momo. Maaf ya Momo, aku tadi nggak jagain kamu dengan baik. Nggak apa-apa, Mimi. Mimi udah jagain Momo kok. Tadi memang Momo aja yang ceroboh dan jatuh. Tuhan itu baik ya. Waktu kita percaya kalau Tuhan itu sembuhkan Momo, Tuhan Yesus sungguh-sungguh sembuhkan Momo. Dan gak cuma itu aja, Tuhan Yesus juga bikin mujizat. Kamu cuma lecet aja, gak sampai patah tulang. Iya, bener, Ma. Teman-teman, aku sudah menerima mujizat dari Tuhan. Dan aku punya pesan nih buat teman-teman yang di rumah. Kalau ada anggota keluarga kalian yang sakit, kalian bisa mendoakan dan membawa mujizat untuk mereka. Kamu bener banget Momo. Kita nggak boleh ragu-ragu untuk mendoakan orang lain. Karena Tuhan Yesus mau pakai kita untuk membawa kesembuhan dan mujizat. I want to have the gift of faith, healing, and miracles.
Sekali lagi, I want to have the gift of faith, healing, and miracles. Nah, sehari ini kita sudah belajar tentang karunia iman, kesembuhan, dan juga mujizat. Iya, bener Ma. Gimana ya dengan minggu depan? Aku jadi nggak sabar banget. Jangan sampai melewatkan ibadah Eagle Kids Online Service minggu depan. See you. God bless you.